Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Persada akan membacakan materi pertama, yaitu makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari kata al atau aluka yang artinya risalah atau menggemban amanat. Iman kepada malaikat memiliki empat, yaitu mengirim, wujud, dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari adanya dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya para malaikat diantaranya malaikat Jibril apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala ia memerlukan waktu 1 hari. Tetapi apabila melakukan manusia maka diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Antara malaikat dan manusia berbeda alam. Oleh karena itu manusia tidak mampu menangkap wujud malaikat. Namun demikian, atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu dan dapat dilihat oleh mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul, seperti dijelaskan dalam Quran surat Hud yang berbunyi, yang artinya, dan para utusan kami telah datang kepada Ibrahim yang bawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia menjawab selamat. Mereka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging yang sapi yang dipanggang. Surat Al-Anbiya 216 artinya mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan sebagai anak, Maha Suci Dia. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, yang selalu mengerjakan yang diperintahkan juga setiap saat sepanjang waktu. Para malaikat selalu bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu dalam Quran surat Az-Zumar. Artinya, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekelilingnya arsy yang bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama menurunkan wahyu atau risalah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Fungsi malaikat mengeluhkan hati kaum mukmin erat sekali hubungannya dengan melaksanakan hukuman Allah terhadap orang jahat. Karena jika dibandingkan antara orang tulus dan yang jahat, hukuman bagi orang yang jahat dan pertolongan bagi orang yang tulus adalah sama, menolong manusia dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon ampun kepada untuk orang yang ada di bumi, mencatat segala perbuatan manusia. Salah satu tugas malaikat adalah mengasihi semua yang dilakukan oleh manusia, membantu meningkatkan rohanilah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana para malaikat itu pun memiliki jadwal giliran dalam menjalankan tugas mereka. Rasulullah bersabda, para malaikat malam hari dan malaikat siang hari selalu bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul ketika pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya Allah Maha tahu bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan ketika mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rafanda Langga Rusli dari kelompok 3 agama. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan. Alam gaib adalah alam di luar jangkauan panca indera manusia. Alam syahadah adalah alam nyata, alam yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan persamaan antara malaikat yang berasal dari alam gaib dan manusia yang dari alam syahadah atau nyata. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya adalah berikut. A. Proses kejadian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah RA. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. B. Sifat-sifatnya. Dengan adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, senang, gembira, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Manusia mengalami fase-fase dalam kehidupannya, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Namun manusia tidak dapat berubah wujud. Sementara itu, malaikat merupakan makhluk gaib, makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Bukan perempuan dan bukan laki-laki, tidak memiliki nafsu dan perasaan sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar. Selanjutnya, C. Kedudukan dan keberadaan. Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam kehidupannya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat, dikarenakan manusia bila menempuh jalan ketakwaan harus melakukan mujahadah nafs, sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Adapun kedudukan manusia di muka bumi berdasarkan KS surat Al-Baqarah adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sementara itu kedudukan malaikat di sisi Allah antara lain mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di alam barzah, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, atau melakukan tugas-tugas lainnya. Sini saya akan menjelaskan materi ketiga. 3. Tanda-tanda iman kepada malaikat. Tanda-tanda orang yang mengimani malaikat akan terlihat pada perilakunya, yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mematuhi ajaran-ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran dan melaksanakan syariatnya. Tanda-tanda iman kepada malaikat yaitu A. Menaati Allah dan Rasul-Nya. B. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. C. Mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan melaksanakan syariat Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasisi Aisyah. Saya menjelaskan materi 4. Perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain. Keberadaannya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia, namun sebagai orang yang beriman, keberadaannya diyakini sehingga dari keyakinan tersebut mampu melahirkan sikap dalam bentuk sebagai berikut. A. Selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Dalam QS Al-Ra'ad, maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang mengamini malaikat harus selalu berhati-hati dalam bersikap mawas diri, karena semua yang dilakukan pasti diperhatikan dan dilihat oleh malaikat rakib dan atid. B. Selalu berbuat positif. Berbuat positif yang bersifat positif merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang beriman pada malaikat, karena malaikat akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang akan dihitung pada yaumul hisab kelak. C. Menghiasi diri dengan akhlak mulia.
dari imam dan Islam yang benar adalah dimilikinya akhlakul karimah. Pada seseorang berakhlak mulia berarti bahwa orang yang beriman menerapkan perilaku yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Hanifah Afaf akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada para malaikat. Hikmah beriman kepada para malaikat yang pertama dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Yang kedua ada melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan perhatiannya kepada para manusia. Yang ketiga tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat. Yang keempat terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul dan khurafat. Yang kelima ialah menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Dan yang terakhir melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.